Mari lihat tabiat orang Farisi dalam Lukas 5. Judul perikopnya, hal berpuasa. Ayat 33. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembayang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Muji diri dia. Tetapi dia bilang sama Yesus, murid-muridmu makan dan minum. Siapa di sini coba yang suka nanya temennya, lu sering puasa gak lo? Kalau gua Senin Kamis. Siapa yang sering gitu coba? Siapa yang di sini merasa lebih benar karena sering puasa? Siapa di sini yang karena lebih kurus menghakimi yang lebih gendut? Halo? Hati-hati dengan kesombongan rohani, amin. Kita pikir dengan kita heboh banget ya secara rohani, baca Alkitab rajin, hafal ayat banyak, rajin ke gereja, bagus. Rajin puasa, bagus. Tapi merasa benar dan lebih baik tidak bagus. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saya percaya bahwa kalau orang tuh rohani, orang itu takut sama Tuhan, orang tuh takut cinta sama Tuhan. Dia enggak perlu koar-koar. Aku itu rajin loh puasa. Aku itu sembayang loh jam 4. Aku itu baca Alkitab sehari 10 pasal. Norak. Bilang kanan kirimu jangan norak. Saya pernah cerita, ada orang nanya sama saya, Bu Heni, ibu kalau saat teduh jam berapa? Saya pandang dia dengan tatapan aneh. Saya bilang ini mau tahu aja lu. Suka-suka gua mau jam berapa. Bener gak? Emang Anda mau menghakimi saya kalau saya bilang saya mau bangun, mau saat teduh malam atau siang? Kan urusan saya sama Tuhan. Kita gak perlu saling menghakimi. Amen. Seringkali gini. Untuk memuji diri sendiri. Orang membicarakan kekurangan orang lain. Contohnya gini. Wah, kalau di gereja ICI, kalian itu wajib mendaftarkan diri sebagai jemaat Impact Family. Oh, dipaksa ikut komsel dong. Kalau nggak mau ikut komsel nggak bisa jadi jemaat aja. Saya kasih tahu. Wah, promotor. Kalau Anda mendaftar jadi jemaat Impact Family, Anda akan diperhatikan. Anda akan diurus. Contoh, ketika Anda sakit. Kalau Anda di seputaran Jakarta, bahkan di luar Indonesia yang kita punya leader-leader, Anda akan langsung dikunjungi. Anda akan didoakan. Gercep banget tim kita. Saya bangga. Bahkan, kalau Anda tiba-tiba dilanda kemalangan, tim ICI datang membantu jemaat-jemaat Impact Family. Ada yang tiba-tiba orang tuanya meninggal dan gak punya gereja. Dan butuh dilayani kedukaan. Kalau Anda jemaat Impact Family, tim ICI langsung cepat melayani. Maaf ya, kalau nikah kan harus bayar PK tuh. Untuk pendetanya yang berkati, untuk worship leader, pemain musik. Itu ada pasti ditulis. Tapi kalau meninggal, pelayanan di rumah duka, gak mungkin disodorin sama gereja. Jangan lupa ya PK-nya, gak ada. Syukur-syukur yang dilayani ingat dan memberkati yang melayani. Tapi kalau sampai enggak, ICI yang bayar. Bimbingan pranikah di gereja ICI bagi jemaat Impact Family. Enggak ada biaya. Sementara gereja ICI itu kasih PK, persembahan kasih. Untuk setiap pengajar-pengajar BPN, bimbingan pranikah. Anda enggak pernah tahu kan? Gitu. Itulah kelebihan ICI. Wah, song bener ya. Tapi perhatikan, ini real. Tidak akan terdengar lebih kalau kita tidak ngomongin gereja lain yang tidak lakukan seperti kita lakukan, bukan? Disinilah kita sering terjebak, kita jelekin orang lain. Kita bongkar kekurangan orang lain. Supaya apa? Supaya kelihatan lebihnya kita.
Tentu di sini saya tidak akan ambil contoh ngejelekin gereja lain karena nggak kepikiran siapa. Dan nggak tahu juga dan nggak ngurus juga. Saya cuma bisa cerita apa yang Ici kerjakan. Tapi yang terjadi di hidup kita, seringkali sebenarnya kita mau muji diri sendiri. Tapi yang kita bicarakan kekurangan orang lain.